Sudah hadir semua? Saya izin foto. Kedepannya nanti insya Allah ada tim dokumentasi loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila baitihil kirami ajma'in. Thumma ila jami'i awliya'i tis'adi qaddasallahu sirrahum wa khususan ila ruhi. Sya'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan kita semua dari rumah ke masjid untuk kembali bersama-sama memperbaharui ilmu-ilmu kita. Dan seyogyanya ketika kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersalawat adalah menjadi kewajiban kita sebagai umat yang diridhokan Allah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak nanti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga sebelum umatnya masuk surga duluan, biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang kami hormati kepada seluruh orang tua kami dan kepada seluruh abang-abang kami, kepada seluruh kakak-kakak kami semuanya yang sama-sama kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebelumnya mohon maaf untuk kepada bapak-bapak sekalian mengganggu waktu santai maghribnya. Sebenarnya waktu maghrib itu adalah waktu yang bisa kita manfaatkan bersama dengan keluarga untuk membaca Al-Quran di rumah. Dan kami memohon untuk kerelaan keridhaannya untuk bersama-sama kita memperbaharui ilmu kita lagi setelah beberapa tahun mungkin kita asing dengan keilmuan-keilmuan yang pernah dulu kita pelajari ketika sama-sama kita di surau mungkin, atau di langgar mungkin, atau mungkin di masjid-masjid di kampung kita masing-masing terlebih dahulu. Dan alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu semua dan bapak-bapak, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya keimanan. Jadi ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, keimanan itu nikmat yang yang unik. Karena kenapa? Karena ketika kita melakukan suatu amal, tidak diperlihatkan amalnya secara gamblang. Jadi Pak Heru tidak bisa membayangkan ketika misalnya salah satu dari antara kita misalnya, kenapa kok jalanmu kayak pincang-pincang itu, kenapa? Keberatan pahala kenapa? Habis takziah tadi harus dapat 1 qirat, habis dapat 1 gunung Uhud, keberatan pahala. Nggak ada kan? Nah kalau ada yang begitu berarti orangnya apa ibu bapak-bapak? Pujuman. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah nikmat iman. Dosa kita tidak langsung
dilaknat atau diazab pun pahala kita juga tidak terlihat. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita dulu jadi umatnya Nabi Musa alaihissalam, langsung Pak, durhaka sedikit azab mati, ganti umat lagi. Durhaka sedikit azab mati, ganti umat lagi. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad tuh enggak. Mau dosanya seperti apapun, mau hancur apapun di mata masyarakat, tetap di mata Nabi Muhammad SAW adalah umatnya yang dirindukan. Kita mereview pembelajaran kita yang telah berlalu. Kemarin apa Ibu? Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad. Tujuannya apa Ibu? Tujuannya supaya kita bahagia. Kemarin di kitabnya seperti itu. Kitabnya ini adalah kitab Mabadiul Fiqhiyah, kitab dasar fikih yang biasa dikaji oleh teman-teman kita yang lain yang mempelajari fikih. Jadi ketika ada orang menawarkan kebahagiaan tanpa perantara Nabi Muhammad dan tanpa perantara Allah, apakah itu layak disebut Islam? Tentunya tidak. Maka selanjutnya kemarin kita sudah bagaimana rukun Islam itu terbentuk, yaitu ada 5 pilar rukun Islam yang bersama-sama kita yakini adalah yang pertama syahadat, mendirikan zakat, mendirikan sholat, zakat, puasa pada bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Nah nanti kalau Bapak Ibu semuanya ada tawaran haji tapi di negara lain, ada Ka'bahnya sendiri. Sekarang banyak tuh embel-embel pergi ke tanah suci Islam selain Mekah dan Madinah. Bah ini itu bisa dipastikan itu bukan Islam, walaupun pakai embel-embel Islam, kalau memang dia mengesampingkan betul-betul 2 tanah suci ini. Misalnya di Indonesia, misalnya kita punya Candi Borobudur, wajibnya kita ke sana. Ada yang mewajibkan kita ke sana, ayo kita ke sana, kita gantikan Ka'bah. Karena konon Candi Borobudur itu Candi Prambanan itu didirikan oleh Nabi Sulaiman. Itu ada teori konspirasinya Ibu dan Bapak. Didirikan sama Nabi Sulaiman. Di seberangnya sedikit ada istana yang belum jadi. Itu memang saya pernah ke sana, itu ada beberapa posisi candi yang belum tuntas, yang sampai sekarang pun para ahli arkeolog itu tidak dapat membangunnya kembali. Nah itu diasumsikan sebagai istananya Ratu Bilqis. Kalau zaman dulu istananya Ratu Boko misalnya. Ya seperti itulah. Baik, selanjutnya sebagaimana yang telah disebarkan melalui undangan resmi dari ibu semuanya, bahwa malam ini kita akan bagaimana memperbaharui ilmu kita tentang makna syahadatain. Soal, ma makna asyhadu an la ilaha illallah? Apa arti dari makna asyhadu an la ilaha illallah? Maka jawabannya adalah maknahu a'taqidu anna Allah wahidun la syarika lahu fi ibadatihi wa la fi mulkihi. Jadi makna asyhadu an la ilaha illallah adalah meyakini sesungguhnya Allah itu satu. Ibu semuanya, bapak-bapak, jika ada yang menawarkan Tuhan 3, bapak-bapak dan ibu setuju atau tidak? Tentu tidak setuju. Jika ada yang menawarkan Tuhan itu ada 7, ibu-ibu dan adik-adik di belakang setuju atau tidak? Tentunya tidak setuju. Karena kenapa? Karena penjelasannya adalah meyakini sesungguhnya Allah itu satu, wahdahu la syarikalah, yang seperti kita baca ketika selesai sholat
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka selanjutnya dikatakan bahwa tidak ada sekutu baginya dalam melakukan ibadah. Setelah kita mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, maka kita tidak boleh menyekutuinya dalam hal ibadah. Apa ini Bapak dan Ibu semuanya? Misalnya kita terdapat di beberapa budaya yang mungkin kita jalani dulu, atau mungkin sampai sekarang kita menjalani, atau kita sudah tidak menjalani budaya tersebut. Ada ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, dan yang lain sebagainya itu dilakukan atas dasar keyakinan mereka atas nenek moyang, atau yang biasa kita sebut agama animisme. Jadi mereka sholat, mereka puasa untuk nenek moyangnya, untuk mbah-mbahnya. Oh ini puasanya nenek kita memuasakan nenek moyang kita dulu. Padahal secara lahiriahnya tuh puasa seperti puasa Islam. Mereka sahur, terus mereka berbuka pada waktu maghrib. Ya, tujuannya untuk supaya nenek moyangnya senang. Ini kan sudah terputus kegiatan ibadah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya ketika kita sudah meyakini Allah itu satu, ibadah kita pun sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga tidak menyekutukan Allah dalam hal kekuasaannya. Misalnya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu sudah Tuhan, benar-benar Tuhan. Ibadah kita, puasa, sholat, haji, semuanya tertata dengan sistem Islam yang rapi misalnya. Nah, tapi kita tidak meyakini innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Masih misalnya melakukan ritual-ritual yang di luar Islam misalnya, yang mungkin lagi-lagi kita pernah melakukannya dahulu, atau mbah-mbah kita pernah melakukannya dahulu. Ritual-ritual dengan kekuasaan Islam. Kalau dulu itu di zaman Rasulullah itu ada namanya tatoyur. Jadi tatoyur itu Bapak Ibu, orang-orang Quraisy dulu sebelum berangkat berdagang, karena memang kemarin saya sampaikan sama Bapak Ibu kemarin, sama Ibu kemarin, bahwa orang-orang Quraisy itu tidak punya budaya. Jadi tidak punya budaya sehingga mereka tuh nomaden. Kalau kita di sini kan berbudaya, satu komplek, ada berbagai suku, ada perumahannya, ada masjidnya, itu namanya budaya. Nah kalau orang Quraisy dulu nggak ada, mereka nggak punya budaya. Akhirnya kemana burung itu pergi, dilepasnya burung itu, kemana burung itu pergi, kesanalah mereka nanti akan pergi. Yang dipercayai akan membawa keberuntungan. Bayangkan percaya sama makhluk yang namanya burung, unggas kecil yang biasa kita anggap hama di sini misalnya. Itu tidak boleh. Itulah bagaimana kita semuanya ini satu kesatuan, mulai dari percaya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan. Yang kedua adalah ibadahnya tidak ada yang menselisihi dari Allah Subhanahu wa taala, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ya siapa yang berkuasa? Yang berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, kalau salah satu dari 3 pondasi ini tidak terpenuhi, maka syahadat kita cacat. Bukan batal, Pak ya, bukan batal ya. Jadi jangan sembarang misal bakar minyak. Enggak, nyembah Allah lagi, enggak. Atau misalnya ada yang manggil demit, manggil roh mbah-mbahnya ke badannya,
keislamannya nggak batal, cuma cacat. 3 pondasi ini tidak terpenuhi. Mereka memang percaya Allah, mereka memang ibadahnya sudah sesuai dengan sunnah dan Al-Quran, akan tetapi dari segi kekuasaan mereka masih menggantungkan kepada animisme, kepada mbah-mbahnya terdahulu. Misalnya ada yang keturunan Amling Dharma misalnya, atau keturunan, kalau saya konon katanya adalah keturunan Arum Malaka orang Bone misalnya. Jadi saya bapak Bone, ibu itu Malang. Tapi saya banyak terkontaminasi oleh budaya ibu. Jadi saya orang Bugis yang paling medok di keluarga bapak saya. Jadi hal-hal yang seperti itu kita harus betul-betul diselaraskan lagi pemikiran kita. Jadi nanti ketika ada orang-orang di kampung kita yang seperti itu, mereka tidak kafir, mereka tidak keluar dari Islam, cuma kurang dari syahadatnya ini. 3 pondasi ini mereka ini kurang. Dan semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang demikian. Selanjutnya, ma ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabnya adalah ma'nahu a'taqidu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah li jami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa jtinabu ma naha anhu wa zajar. Jadi apa makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Biasanya syahadat itu dibagi 2, beberapa ulama bagi 2. Ada syahadat Rasul, ada syahadat ilah namanya. Jadi syahadat ketuhanan, kita menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Jadi ada syahadat Rasul. Jadi ini adalah syahadat Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah bagi semua makhluk. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah utusannya Allah. Jadi kalau ibu-ibu ada yang meyakini bahwasanya dia adalah utusan selain Allah, berarti kenabiannya batal. Karena di sini adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sama-sama kita pernah viral pada masanya. Dan sampai sekarang itu banyak pelaku-pelaku yang seperti itu. Ada yang berkoalisi dengan, mohon maaf, Ratu Pantai Selatan misalnya, mengaku-ngaku utusan dari Ratu Pantai Selatan. Ya, dan itu memang ada beberapa kejadian dan banyak terjadi di unsur kebudayaan kita di Indonesia ini. Ada banyak kejadian. Jadi sama sekali bukan nabi atau rasul. Jadi diutus bagi semua makhluk, Bapak, semua makhluk itu tidak terkecuali, bukan hanya manusia, ya, akan tetapi seluruh makhluk, mau dia di darat, mau dia di laut, mau dia di angkasa, semuanya itu adalah makhluk. Ada beberapa, nanti boleh dicari kalau ibu-ibu dan bapak itu penggemar yang suka baca-baca. Jadi di laut itu ada di dalam bumi ini, bumi kita yang luas ini, yang kita anggap luas padahal kecil, tapi emang sejatinya luas memang. Ada 7 lapis bumi, setiap lapis bumi ada makhluknya. Di langit ada 7 lapis langit, setiap lapis langit ada makhluknya. Dan itu ada kitabnya nama Daqaiqul Akhbar, yang menceritakan bagaimana makhluk-makhluk itu ada di sana. Tapi menurut beberapa riwayat
diriwayatkan bahwa itu adalah hadis yang palsu. Jadi nanti kalau ada kisah-kisah lewat yang seperti itu, tolong untuk di breakdown lagi, jangan asal share misalnya. Oh, ternyata kita tidak tinggal sendirian di bumi. Ya mungkin selama penelitian ilmiah belum menyatakan bahwa memang ada, berarti itu belum terbukti secara ilmiah. Termasuk, tapi kita meyakini Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sudah dari dulu dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beda lagi. Atau mungkin itu salah satu makhluk dari makhluk bumi yang ada di bawah ini. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Maka selanjutnya setelah diutus kepada semua makhluk, maka kita wajib taat dalam menjalankan perintah. Jadi tidak setengah-setengah, wajib kepada Nabi Muhammad SAW itu taat seutuhnya, atau minimal meyakini bahwa saya meyakini orang-orang yang belum taat itu adalah bagian dari ketaatan. Jadi bisa difahami dulu cara berpikirnya. Saya meyakini orang-orang yang belum taat, orang-orang yang masih mohon maaf, masih bergelimang dengan sesuatu yang nikmat menurut dia, itu adalah bagian dari ketaatan. Jadi ibu semua, bapak-bapak semua meyakini bahwa semuanya itu adalah unsur ketaatan. Selanjutnya, dan menjalankan perintahnya dan membenarkan segala kabar dan menjauhi sesuatu yang dilarang darinya. Jadi ada dari Nabi SAW itu kita hanya punya 30 juz dari Al-Quran. Ibu, bapak pernah dengar ada umat Islam yang mengaku umat Islam ada yang 31 juz? Ada ya? Namanya saudara kita Ahmadiyah. Tahu Ahmadiyah ya? Ahmadiyah itu kalau di Balikpapan ini di Gunung Samarinda, beberapa ada teman-teman kita, saudara-saudara kita Ahmadiyah itu di Gunung Samarinda. Basisnya di Gunung Samarinda. Nah, itu yang nabinya juga Mirza Ghulam Ahmad, itu mereka meyakini bahwa ada satu juz yang diturunkan melalui nabinya. Nah, kalau ada yang seperti ini, menurut keyakinan kita, namanya keyakinan tidak bisa dipaksakan. Menurut keyakinan kita bahwa itu bukan Islam. Kalau mereka mengaku Islam, bagian dari Islam, ya tidak apa-apa. Akan tetapi kalau menurut yang kita baca dari kitab-kitab ulama terdahulu, maka Al-Quran itu hanya terdiri dari 30 juz saja, tidak kurang, tidak lebih. Banyak ibu di Balikpapannya ramai sekali, mulai ada khilafatul muslimin, biasanya pasang pasang buat zakat di dekat pasar Sepinggan sebelum masuk ke rumah sakit ASih. Biasanya ada orang hijau putih bajunya, itu ada khilafatul muslimin yang ditangkap khalifahnya, saudara kita juga. Dan itu memang di Balikpapan itu kita memang sepertinya keterlambatan informasi. Ternyata saudara-saudara kita yang seperti itu datang semua ke Balikpapan untuk meramaikan keislaman kita. Gak apa-apa, itu bagian dari khazanah keislaman kita. Maka selanjutnya kita masuk ke makna iqamis shalah. Jawabnya ma'nahu fi'lus shalawatil khams. Apa makna mendirikan sholat? Makna mendirikan sholat yaitu melakukan sholat 5 waktu. Terus setelah itu soal mas shalawatul khamsu, jawabnya
hiya as-subhu wal-dhuhru wal-'asru wal-maghribu wal-'isya'u. Apa yang dimaksud dengan sholat 5 waktu, yaitu adalah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua, ada beberapa sholat yang kita yakini itu adalah wajib. Jadi ada 5. Di luar ini namanya biasanya orang-orang menyebutnya sholat rawatib, sholat yang tertib berurutan, atau sholat wajib, atau sholat wajib yang dilaksanakan, atau sholat apa itu bahasa lainnya. Ini kalau ada bahasa-bahasa seperti itu ya tujuannya seperti itu. Nah, kalau ada orang menyatakan aku nggak perlu sholat, sholatku sudah di dalam hati, sudah sholat batin misalnya, sudah nggak perlu sholat. Siapa yang memberitakan? Mursyidku. Ini sudah bahaya. Ada orang meyakini bahwa tidak perlu sholat. Anggapan ini apakah kita boleh untuk menganggap mereka bahaya? Dan tidak apa-apa. Sholat itu lebih baik kita terpaksa, lebih baik kita dipaksa. Mohon maaf, kita setelah menikah, saya pribadi terutama terpaksa. Awalnya saya beribadah terpaksa karena istri. Saya mau istri saya mencontoh suaminya, walaupun awalnya karena manusia. Terpaksa karena istri, karena nggak mau kok tiba-tiba lakinya misalnya sudah kerja 1 bulan di laut, 1 bulan di darat, ketika di darat kelihatan nggak sholatnya. Itu nggak apa-apa. Atau saya beribadah karena anak saya sering ke masjid, mainnya di masjid, kumpulannya di masjid. Tapi hati saya ini masih berat untuk sholat ke masjid. Nah, itu jalan hidayah macam-macam. Bisa dari istri, bisa dari anak. Karena memang seperti itu. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir wal qantarati minadh dhahabi wal fiddah. Itu seperti itu. Dihiasinya dunia itu dengan anak, dengan istri yang cantik, dengan kendaraan motor Vario yang baru misalnya, atau dengan barang-barang ternak, atau yang biasa kita sebut bisnis, pekerjaan. Itu semua dihiasinya. Nah, dihiasinya dunia itu bisa menjadi tunggangan kita ke akhirat, atau malah membawa laknat nantinya di neraka. Terserah nanti mau dibawa kemana fasilitas hidup kita. Jadi bersyukur alhamdulillah ketika kita dikaruniai oleh anak-anak yang rajin ke masjid 1. Ketika kita dikaruniai masih diberi hidayah melalui lantaran gak enak sama anak, itu nikmat. Ketika kita dikaruniai hidayah gak enak sama istri, itu juga nikmat. Ketika kita dikaruniai hidayah juga gak enak sama masyarakat sehingga kita ke masjid, itu juga nikmat. Walaupun memang awalnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu apakah berpahala? Pahala sekali lagi memang secara jelas Al-Quran dan hadis itu ada hitung-hitungannya semua. Takarannya ada. Barang siapa yang tidak beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalannya akan musnah seperti musnahnya kayu bakar di dalam api misalnya. Tapi kalau ukurannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya innallaha ala kulli syai'in qadir, ketika kita memang beramal karena manusia tetapi terlihat lillah, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat-syafaat kecil kepada kita. Kita nggak tahu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan-pertolongan yang kita tidak menyangka bahwa itu adalah pertolongan. Kita tidak tahu bahwa sekali lagi sholat 5 waktu itu adalah
nikmat, walaupun kelihatannya orang-orang melihat kita sengsara. Azan lagi, sholat lagi, aduh azan di tempat kerjaan, astagfirullahaladzim, istighfar. Oh azannya gak apa-apa, mengeluh dulu sambil melakukan taat gak apa-apa. Banyak yang seperti itu. Bahkan ada hukumnya namanya sholat lihurmatil waktu. Bapak semuanya ketika di tempat kerjaan, nantinya ketika bapak terkena najis bagi badannya dan sudah tidak memungkinkan untuk kembali ke kamar karena pekerjaan yang bertubi-tubi misalnya, silakan gak bapak berwudu lalu sholat lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu sholat. Jangan sampai ketika ada waktu asar, waktu zuhur, kita nggak ada sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di badan kita ada najis. Najis kan itu hanya penghalang lahiriah, penghalang batiniah kita masih tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada urusannya, nggak ada kaitannya sama najis. Najis itu adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya ada keringanan-keringanan. Silahkan sholat di situasi apapun, mau sendirian, mau berjamaah. Apakah sholat di rumah tidak sah? Sah, tapi keutamaannya di masjid. Perempuan misalnya, apakah sholat sendirian sah? Sah, dan itu memang yang diwajibkan sholat di rumah. Adapun dia sholat ke masjid untuk meramaikan masjid dengan tujuan lain, untuk supaya masjidnya ramai, itu ada pahala lain. Itu hitungan. Berapa menit lagi? Silakan jika ada pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Insya Allah kalau saya tidak bisa menjawab di pekan depan, insya Allah boleh ditanyakan. Ada yang ditanya, kita buka ruang diskusi biar saya tidak seperti terlihat konser satu arah. Ada yang bertanyakan? Ada yang tidak hadir, ibu? Ada yang hadir siapa? Ada beberapa ya. Nah, insya Allah hal-hal baik yang seperti ini akan kita rutinkan. Ada saya, tidak ada saya, ada anak-anak, tidak ada anak-anak, nanti entah siapa nanti yang menggantikan. Nanti hal-hal yang rutin yang baik seperti ini tetap harus dijalankan. Kita lewatkan dulu pembelajaran kita. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak semua mumpung kita ngumpul, ada ibu-ibu semuanya ini sebenarnya adalah rumah bagi seluruh masyarakat yang ada di sini. Karena kenapa? Ibu-ibu itu yang lebih banyak matanya melihat keadaan daripada bapak-bapak. Ibu-ibu itu yang lebih banyak bertuturnya kepada anak-anak dan lingkungan daripada bapak-bapak. Makanya dia dinamakan rumah untuk lingkungan. Ibu-ibu yang paling banyak pelukannya daripada bapak-bapak. Jadi ibu-ibu semua, bagaimana usulan dari Pak Heru, kalau masjid ini diramaikan, ibu-ibu semua nanti yang menyusun programnya, ibu-ibu semua nanti, toh yang mengisi juga nanti ujung-ujungnya ibu. Nanti diskusi ini akan membawa kita nanti ke diskusi yang lebih besar nanti. Saya sudah izin sama Pak Ketua, tapi Pak Ketua beliau menyatakan bahwasanya nanti ketika ada perkumpulan berikutnya, karena ini akan ada Idul Adha atau belum ada perkumpulan lagi. Jadi nantinya masjid ini 85% itu diurus oleh ibu-ibu. Siap ibu-ibu? Siap ya ibu-ibu ya. Karena kenapa? Kita yang mengajar ngaji yang siap itu ibu-ibu. Ba'da maghrib saya lihat sudah ramai, sore-sore sudah ramai, ibu-ibu mengaji juga lebih ramai.
Jadi siapa yang mengurus itu semua? Nggak mungkin bapak-bapak tiba-tiba kirim broadcast ke grup ngajinya ibu-ibu, ayo ibu-ibu ngaji, nggak mungkin kan? Karena kita nggak ada masuk ke grupnya ibu-ibu. Jadi seperti itu ibu-ibu ya, nanti kita bangun untuk meramaikan masjid supaya masjidnya bisa dikenang oleh generasi-generasi kita. Kita nggak tahu nanti misalnya siapa yang sering komat, anaknya beliau ya yang sering komat. Kita nggak tahu nanti sampai kapan si anak ini rajin komat. Nanti ada yang menggantikan mungkin, entah temannya, entah adik kelasnya. Siapa yang merawat? Ya orang-orang yang sering ada di masjid. Yang salah satunya ini adalah ibu. Siap ibu ya? Insya Allah ibu. Siapa ketuanya? Kalau Bu Bulan sudah megang ngaji, jadi Bu Bulan tuh fokus ke Umi. Kalau ibu-ibu biasanya siapa yang didengar suaranya? Bu siapa? Bu siapa? Bu Mimin. Bu Mimin. Baik, Bu Mimin malam hari ini kita akan jadi ketua ibu-ibu. Insya Allah nanti dia menyampaikan ke Pak Ketua, nanti dia tersampaikan dengan baik dan rapi. Dan selanjutnya kalau bapak-bapak ini kita adalah support saja. Nah, saya sampaikan juga ananda-ananda kita yang remaja ini ada 3 orang, Rizky, Ray, sama Danis. Nanti insya Allah setiap malam Ahad mereka latihan hadroh di Perubahan Melati di Masjid Al-Akbar. Nanti ilmunya ditularkan ke anak-anak kita di sini. Untuk sementara mudah-mudahan diistiqomahkan. Nah, hal-hal yang seperti ini untuk kita sama-sama membersamai anak-anak kita. Jadi jangan sampai masjid kita ini kelihatan pincang, misalnya kehilangan Pak Tamir misalnya, sudah nggak ada sholat. Kehilangan Pak siapa misalnya, sudah nggak ada sholat. Jadi nggak pincang, masjidnya tuh nggak pincang, nggak bertumbuh ke 1 orang. Jadi nanti kalau ibu-ibu ngelihat kok masjidnya kok belum azan, anak-anak suruh azan. Siapa yang masih main di sekitar masjid suruh azan. Silakan azan, ya azannya. Yang sering azan itu masih kakak-kakak ini. Yang masih jadi PR nih adik-adik belum berani azan. Di bawahnya Rizky itu belum berani azan, itu masih jadi PR tuh. Adik-adik kita masih belum berani azan. Nanti boleh untuk kita sama-sama mendidik anak-anak kita ini supaya semua ini berjalan dengan baik. Dan ibu-ibu semua juga jangan minder ibu ya untuk mengurus masjid. Ibu-ibu kok mengurus masjidnya apa banyak hal-hal yang dimulai dari ibu-ibu yang dari masjid itu banyak sekali. Nanti bisa melakukan pembelajaran. Maka selanjutnya adalah nanti koordinasikan Bu Ketua dengan Pak Ketua, nanti boleh bagaimana kita rapat besar lagi, kita sama-sama adik-adik remaja sama bapak-bapak juga tentunya, kita rapat besar lagi agar tentunya nanti bisa ini apa yang perlu kita sepakati untuk masjid, agenda-agendanya supaya ramai. Entah nanti bawa kue masing-masing di setiap kajian, atau kajian subuh kita berjuang bangun pasar gratis, ada sayur gratis, ada sponsornya. Ibu-ibu biasanya punya link kemana-mana tukang sayur yang biasanya ada untuk mensedekahkan sedikit sebagian hartanya, itu kan kita nggak tahu. Bisa ibu-ibu? Insya Allah pekan depan nanti Pak Heru tunggu progresnya mengenai masjid. Kita sudah mengurangi bebannya Bu Umi ya. Bu Umi fokus ke anak-anak kita ya.
Sama Bu siapa yang ngajar Mbak Dama tuh? Hah? Bu siapa? Oh iya, beliau. Yang pada maghrib nanti juga disamakan visi misinya dengan Bu Ulan. Dan semuanya kembali sebentar lagi ya. Alhamdulillah kita sudah memutuskan beberapa ini sambil menyelam minum air. Akhirnya nggak ada merencanakan sama sekali, tapi terpikirkan berarti memang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho dan kita tutup bersama-sama dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu pada maghrib adalah waktu yang mustajab. Hanya kita bersama-sama mengangkat tangan kita kembali mengkhusyukkan hati-hati kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamdan syakirin hamdan yafi'u ni'amahu wa mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'alihi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. رب اجعلني مقيم الصلاة ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.